Halo, ketemu lagi dengan saya Firdiansyah di channel Oprek Ilmu Komputer. Pada video ini, saya ingin berbagi pengalaman kembali dalam membuat perhitungan biaya parkir kendaraan menggunakan store prosedur atau disingkat dengan SP. Adapun kondisinya, saya ingin membuat perhitungan biaya parkir sesuai dengan jam dan biaya yang sudah ditentukan atau disebut dengan dinamis. Langsung saja kita ke TKP. Oke, pada video ini ada ketentuan. Yang pertama, pada video ini hanya menggunakan nomor tiket parkir ya untuk semua jenis kendaraan. Pada video ini belum dipisahkan untuk jenis kendaraan tertentu ya. Jadi ini masih flat, masih untuk semuanya. Yang kedua, sifatnya sebut saja basic 1 karena masih menerangkan, saya coba menerangkan dan menerapkan konsep dasar. Ya, tentunya masih dapat dikembangkan ke basic atau versi lebih kompleks pada video berikutnya nanti ya. Pada video berikutnya juga nanti saya maksudnya masih dapat dikembangkan seperti pembeda biaya terhadap jenis kendaraan lainnya. Misalnya motor per jamnya 2000 tetapi mobil itu 5000 per jamnya dan lain-lain sebagainya. Tentu tergantung dari jenis kendaraannya, misalnya ada motor, mobil, truk gitu ya, mobil box. Nah, itu mungkin bisa dibeda-bedakan gitu ya. Yang keempat, untuk perhitungan member atau non-member. Nah, mungkin ada kebutuhan kalau member itu gratis untuk biaya parkirnya tanpa melihat waktu gitu ya. Dan kalau non-member ya bayar seperti biasanya. Oke, langsung saja kita mulai. Saya sudah persiapkan workbench-nya. Dan juga script-nya sudah saya persiapkan juga. Saya menggunakan Magical Workbench untuk editornya. Oke, kita mulai. Saya besarkan supaya lebih terlihat. Saya akan menggunakan database baru. Ini kita run. Kalau di Workbench bisa Ctrl Enter untuk execute-nya, atau kalau mau diklik yang ini juga bisa. Oke, saya bikin, terus saya gunakan database-nya, terus saya create table-nya dulu. Sebentar. Oke, terus saya insert. Oke. Nah, kalau saya query bahwa saya ingin menentukan dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang kurang 1 detik, itu biayanya 2000. Lalu masuk jam 12 tank gitu ya, jam 12 pas, itu sampai jam 9 kurang 1 detik, itu ya biayanya 5000. Itu mau kendaraan apapun biayanya sama, misalnya saya anggap gitu ya. Lalu saya akan menggunakan sequence, jadi rekan-rekan bisa ikuti saja langsung. Tabel yang berikutnya saya pakai tabel raw. Nah, tabel raw ini nanti untuk tabel bantuan untuk menghitung keseluruhan biaya per jamnya gitu ya, karena tadi kan per jamnya berbeda-beda ya, ada yang 2000, ada yang 5000. Nah, tabel di sinilah nanti yang akan digunakan. Lalu saya akan membuat sebuah indeks. Nah, ini sebenarnya opsional, tetapi kalau memang tabel raw ini sudah besar sekali, datanya banyak sekali, maka diperlukanlah sequence parkir ini untuk diindeks gitu ya, untuk mempercepat query. Ini saya query. Oke. Kalau kita bisa lihat di sini masih kosong ya. Sini ada ticket number, nanti saya akan di sini semua akan ada isinya. Lalu kalau kita refresh atau yang klik yang ini, nah di sini tabelnya sudah ada 2. Nah, untuk yang ketiga ini itu bukan tabel yang akan kita gunakan ya, tapi ini adalah sequence. Sequence itu dia membuat tabel di sini ya. Jadi ini kalau mau dilihat ya nggak usah diubah-ubah ya. Didiamkan saja gitu, karena nanti kita akan pakai di store prosedur.
Berikutnya kita akan bikin store prosedur. Ya, ini saya sudah siapkan juga. Namanya adalah ini. Lalu di dalam parameternya, di dalam buka kurung tutup kurung ini ya, ini saya turunkan saja biar kelihatan. Oke, terus saya siapkan yang isinya. Nah, ini akan saya jelaskan setelah saya run dulu ya. Saya run dulu, nanti akan saya jelaskan. Oke, berhasil. Ini dia ada di sini. Oke, sekarang kita akan coba panggil. Kan tadi namanya ini ya, beserta 4 parameter inputan. Ya, ini saya panggil call. Misalnya nomor tiketnya itu 112233. Ya, ini masih ngasal ya. Terus untuk waktu input, waktu in-nya, waktu parkir masuknya gitu maksudnya ya. Dan yang berikutnya adalah waktu keluarnya. Maka saya isikan di sini misalnya 2020 0101. Di sini kan startnya dari jam 6 ya. Nah, kita anggap aja misalnya dari jam 8 gitu masuknya. Nah, ini keluarnya misalnya 2 jam gitu ya. Ini saya turunkan deh, biar kelihatan ya. Ini saya turunkan, nggak apa-apa. Untuk query seperti ini juga masih bisa. Itu jam 10.30 gitu ya, 30 lewat 10 gitu misalnya, atau lewat 1 gitu, boleh-boleh aja. Terus di sini ID petugas. Nah, ini ID petugas ini seolah-olah aja, karena pada sistem store prosedur mungkin dibutuhkan ID petugas ya. Jadi ini hanya sekedar contoh saja. Mungkin ID petugasnya misalnya 501 misalnya. Ya boleh-boleh saja gitu ya. Ini saya run dulu. Nah, di sini dapatlah nomor tiket berdasarkan input, nomor petugas dari yang saya input juga, dan ini adalah sequence dari yang saya bikin di sini ya, sequence parkir. Nah, ini dimulai dari 100. Nah, ini juga 100 ya. Kalau kita set di sini 1000 ya, nanti dia awalan pertama kali keluarnya 1000. Lalu berikutnya ini kok 6000. Nah, 6000 ini dari mana? Oke, penjelasannya ada di store prosedur. Kita mulai saja. Ini kita lebarkan. Ya, jadi di store prosedur ini saya membuat 4 parameter inputan sesuai dengan tipe datanya ya, sini. Lalu saya deklarasikan sebuah variabel dengan tipenya ini serta sequence parkir. Jadi cara memanggil sequence ini adalah dengan next file buka kurung nama sequence-nya. Ini ya. Ini saya langsung set si var sequence parkir ini, saya langsung isi atau saya set dengan nilai ini, yaitu pertama kali kan 100. Lalu ini sebenarnya kepanjangannya, ini saya turunkan dulu deh biar enak ngeliatnya. Nah, ini saya ratain biar kelihatan gitu ya. Oke, di sini ada select. Ya, select ini adalah ke rule parkir ini. Rule parkir ini adalah yang tadi yang ini ya, rule parkir yang isinya dari jam 6 sampai sekian biayanya segini gitu. Ya. Terus di sini parameter itu bukan miliknya si tabel rule parkir, tapi miliknya si parameter input ini di sini. Jadi bisa kita tempelkan yang dari inputan store prosedur itu bisa kita tempelkan ke query gitu ya, ke dalam query select sini. Param in juga dari sini. Maaf, dari sini ya, dari while sini ya. Param waktu in gitu. Karena nanti param waktu in akan diproses untuk penambahan 1 jam berikutnya. Jadi bukan dari sini lagi ya.
bukan dari sini, tapi dari sini nantinya. Oke, terus waktu pertambahan itu dari sini. Ya, jadi kita bisa melihat nanti kalau mulainya dari jam 8.00, nah itu waktu berikutnya atau tabel si kolom ini, si data yang ini nanti waktu akhir akan bertambah 1 jam gitu ya. Terus di sini ada biaya parkir miliknya si rule parkir ini. Nah, ini param dari inputan juga petugas ya. Dan sequence ini dari yang sini. Oke. Hasil query ini ya, ini di parsing ya, di return untuk mendapatkan format jam menit detiknya saja. Nanti baru di query between di sini ya. Kalau dia datanya ada, dia akan mengeluarkan data ini, lalu saya tempelkan, langsung saya insert ke tabel TBL raw ini. Raw di sini artinya mentah ya, kalau bahasa IT-nya itu raw itu kan mentah gitu ya. Mungkin bukan bahasa IT doang ya, tapi bahasa pada umumnya raw itu mentah. Jadi rekan-rekan bebas mau beri nama tabel apa aja gitu ya. Lalu saya setting di sini langsung saya tembak nama kolomnya. Jadi kalau tabel raw ini kan awalnya ada ID ya, ada ID gini ya. Tapi tidak saya cantumkan karena di sini kan dia sifatnya udah auto increment ya, primary key auto increment, jadi nggak usah saya sebutkan lagi gitu loh. Nah, di sini sesuai urutannya. Kalau yang pertama ticket number ya, hasil dari selectnya juga harus yang ticket number. Begitu juga dengan yang kedua, waktu in, waktu akhir, hingga sampai sequence-nya ya. Nih. Jadi nggak boleh terbalik atau tertukar gitu ya, tidak boleh. Ini dengan ini tertukar gitu, itu juga nggak boleh. Kalaupun nggak error, tapi datanya nanti akan tidak valid. Oke, setelah ini diinsert untuk looping yang pertama, maka variabelnya ini akan ditambahkan 1 jam ke depan gitu ya, 1 jam ke depan. Jadi ketika di call seperti ini tadi, bukan ya, yang ini ya. Oh, di raw-nya maksud saya. Di raw-nya nanti akan ketambahan 1 jam. Gitu ya. Nah, setelah ini sifatnya kan insert nih. Ini sifatnya insert ke tabel raw. Nah, tabel raw ini akan digunakan di sini untuk dilakukan sum ya. Dihitung jumlah biaya per jamnya. Karena proses while ini menghasilkan bisa lebih dari 1 baris. Ya, bisa lebih dari 1 baris. Nah, makanya itu di sum. Dilakukan sum untuk biaya. Kalau memang ada sum, jangan lupa rekan-rekan yang ini digrupkan juga. Jadi nggak usah pusing-pusing, tinggal di copy terus paste aja di group by-nya sini nih ya. Group by tinggal paste di sini. Nah, lalu di sini sequence parkir ini berdasarkan var sequence parkir yang ini. Ya. Karena kan ini kan digunakan untuk menginsert ke tabel raw juga kan, yang ini. Masuk ke sini. Nah, ini kan masuk ke tabel yang ini. Ini di query lagi di bawahnya. Berdasarkan sequence ya. Jadi dari atas itu satu kesatuan dia datanya ya tidak akan tertukar gitu ya. Walaupun ini store procedure dipakai lebih dari 1 orang dipanggil misalnya dalam satu waktu yang bersamaan gitu ya. Misalnya 10 orang menghit store procedure ini bersamaan, dia tidak mungkin salah hitung karena sudah menggunakan sequence gitu ya. Sequence ini. Nah, jadi tidak akan mungkin salah gitu. Oke, ini hasilnya, selectnya ini adalah yang ini. Ini karena saya sudah run 3 kali, berarti datanya ada 3 kali sequence ya di dalamnya. Nah, ini summary-nya nih.
summary-nya. Jadi rekan-rekan bisa lihat untuk tiket ini misalnya gitu ya, untuk dan ID petugasnya ini, lalu sequence parkirnya kalau ini memang tidak dipakai boleh di hide aja, lalu bisa dapatkan total biaya parkirnya. Nah, kenapa ini bisa 6.000? 6.000 ini harus bisa kita buktikan. Nah, buktikannya gimana? Ada di tabel raw berdasarkan sequence 2000 berdasarkan sequence parkir yang 102 ini. Oke, kita langsung saja nih, kita coba tambahkan where sequence parkir. Ya, parkir ya 102. Nah, ini 6.000 ya, kita buktikan kok bisa 2.000 gitu ya. Nah, inilah datanya. Datanya di sini. Untuk yang ini benar ya, tiketnya waktu masuknya kan dari jam 8. Nah, ini langsung kesimpan di sini nih. Terus ditambahkan 1 jam. 1 jam lagi itu antara ini dengan ini masuk ke biaya yang mana nih? Nih. Pada waktu di sini masuk yang mana nih? 2.000 kah atau 5.000? Nah, ini kan masuk 2.000 ya. Masuknya di sini. Nah, ini akan selalu sama nih untuk 1 kali pemanggilan store prosedur. Terus selanjutnya, sini pun juga setelah ini jam 8:59:59, maka di sini diteruskan 1 detik berikutnya sampai sini 1 jam, penambahan dari sini 1 jam ke sini 1 jam. Ternyata range di sini kalau dilihat dari tabel ini masih masuk yang ini 2.000. Nah, tulisnya 2.000. Nah, ini karena kebetulan range-nya ini dari jam 6 sampai jam 12 siang dan dia keluarnya jam 10.30, ya berarti dia masih masuk semuanya biaya 2.000. Oke, kalau misalnya dia keluar jam 13 gitu ya, lewat 1, dan dia masuknya jam 1 lewat dia masukin jam 8 lewat 1 detik, keluarnya jam segini. Mau berapa? Mau misalnya 45 gitu ya, lewat 1 detik. Nah, ini biayanya mungkin bisa berbeda lagi. Kita coba hitung ya. Kita hit. Nah, ini totalnya jadi 18.000. 18.000 coba kita buktikan apakah benar 18.000. Oke. Kita bisa lihat di sini. Dia mulai masuk jam segini. Ya. Terus waktu akhirnya dia adalah jam segini. Sampai jam 9 gitu maksudnya ya. Pada jam di jam segini dia biayanya 2.000. Sampai batas sinilah itu masih 2.000. Nah, karena dia lewat dari jam 12 siang, maka pada jam 12 lewat 1 detik masuklah dia yang 5.000 biayanya. Terus sampai karena dia belum sampai jam 2, maka dihitungnya masuk range yang ini. Ya, masuk ke range yang ini. Range ini kalau kita lihat rule-nya, ya dia masuk ke 5.000 sini. Nah, kalau dihitung ya benar ini 18.000. Ya, karena dengan tabel raw ini, maka kalau di-querykan seperti ini ya dapatlah datanya tadi 18.000. Gitu ya. 18.000. Kalau misalnya 2 hari gimana? Kalau dia menginap gitu ya. Datang 1 sampai tanggal 2. Gitu. Oke, kita hit coba. Ini jamnya tidak saya ubah. Kalau mau diubah juga tentu tidak masalah ya. Nah, di sini ternyata sampai 1 juta. Oh, bukan ya. Oh, 1 juta. 1 juta ini oh, ini 2 bulan. Ini 1 bulan ini. Ini saya salah. Oke, ini 2 hari ya. Oke, ini 2 hari. Sip. Nah, ini menginap nih 1 malam. Kalau tadi kan saya salah
ganti bulannya yang berarti 1 bulan nginepnya. Pantesan besar sekali gitu. Oke, ini total biaya 75.000. Ya, kita lihat sequence-nya, berdasarkan sequence-nya. Nah, kita lihat di sini pada jam ini ya, patokannya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang itu 2000. Sampai sini batasnya nih. Ya, benar ya, 2000. Masuk ke jam 12 siang sampai jam 21 dia masuk 5.000. Walaupun dia nginep ternyata tidak ada nih biaya di atas lewat jam 9 malam, tidak ada. Berarti dianggap nol. Artinya tidak dikenakan biaya. Gitu ya. Ya, ini lagi-lagi adalah hanya contoh. Jadi jika teman-teman pengen langsung set di sini dari jam 00 sampai jam 23.5959 dengan biaya 2.000 ya boleh-boleh aja, silakan. Ini saya hanya memberikan jika ada perbedaan biaya terhadap range waktu ya seperti ini. Lalu ini ketemu pagi nih, ketemu pagi kan, dia kan masih nginep sampai tanggal 2 ya, jam 13. Lalu dihitung lagi sampai sini. Masuk jam 12.00 siang tetap 2000. Nah, masuk lewat 1 detik masuklah yang ini ya, yang 5000 ini. Dapatlah dia diisinya 5000. Nah, kalau kita hitung tadi ya benar ya 175.000 ya kalau nggak salah tadi itu ya, 175.000. Nah, tentu ini lagi-lagi adalah sifatnya masih sangat basic. Kita memerlukan tabel bantuan untuk menghitung totalnya ya. Apakah bisa tidak menggunakan tabel bantuan ini, si tabel raw-nya ini, tabel raw-nya ini ya bisa-bisa saja, tapi itu lebih advance. Mungkin di video-video berikutnya saya nanti kalau saya sempat untuk saya coba jelaskan. Namun kelebihannya pada jika kita menggunakan tabel raw ini, kita bisa melakukan audit gitu ya. Kenapa ini datanya bisa biayanya bisa sampai 1 juta misalnya, atau biayanya kok sampai 100.000? Kok biasanya kan takutnya ada yang komplain gitu. Ini perinciannya bagaimana? Nah, disinilah kita bisa mengquery dan bisa menunjukkan bukti, karena bukti itu kan harus dengan sesuai data ya. Nah, disinilah kita bisa gunakan datanya. Ini pun akan sangat jadi bengkak dan sangat banyak datanya, tetapi ya kembali lagi mungkin diperlukan housekeeping data ya, housekeeping data di sini. Jadi misalnya hanya di keep 1 bulan terakhir gitu, nanti ada scheduler untuk menghapus yang di luar 1 bulan tersebut, atau mungkin di keep 1 minggu, atau ya sesuai kebutuhan saja. Lagi-lagi nih sifatnya adalah untuk pembuktian dan audit jika memang dibutuhkan. Jika pun tidak ya bisa rekan-rekan tambahkan langsung di sini, tinggal ditambahkan delete itu ya, delete from tbl raw where sequence parkir ya ini. Nah, ini bisa ditambahkan. Tapi ya kita tidak bisa dapat informasi apa-apa, hanya dapatkan nilainya saja. Ya, nilai yang ini nih. Udah breakdown dari 75.000 ini apa dan bagaimana ya kita tidak bisa, karena kan kita sudah menambahkan perintah ini. Tidak ada lognya jadinya ya. Baiklah, dari saya demikian itu contoh tips dan trik untuk bikin perhitungan biaya karcis kendaraan dengan store prosedur ya. Ini lagi-lagi tidak mengenal jenis kendaraan, karena ini video yang saya sebut
masih basic 1. Di video berikutnya mungkin saya akan coba atur waktu untuk kembangkan bagaimana biaya terhadap motor dan mobil atau kendaraan lainnya dibedakan biayanya, atau juga untuk waktunya juga, jadi sangat-sangat dinamis. Belum lagi tadi yang saya sebutkan bagaimana kalau jika ada member atau non member. Nah, itu store prosedur akan jauh lebih kompleks ya. Kalau ini kan masih sangat simple ya, masih sangat sederhana sekali. Oke, dari saya ini saja. Silakan komentar atau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar. Saya sangat menerima kritik dan saran membangun tentunya. Nanti kita akan ketemu lagi di video berikut lainnya yang lebih menarik. Salam.